Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Vlog RBW. Masih bersama saya Wasis Roy Bavi. Video kali ini saya akan membahas tentang logika dan rasionalitas orang Indonesia. Mungkin Anda pernah mendengar tentang orang Indonesia itu kalau diajak mikir itu susah untuk apa ya eh, fokusnya itu ya hanya pendek gitu aja loh. Jadi nggak berpikir melebar dan luas gitu. Misal apa ya ini aja, ini yang saya yang paling paling mudah dan hari ini menjadi sebuah permasalahan juga tentang sampah. Ini pembahasan yang paling paling mudah lah untuk dicontohkan. Eh, Hari ini banyak yang mulai merasakan keluhan tentang sampah gitu loh. Kotanya sudah bagus, tempatnya sudah bagus, tetapi sampahnya masih berserakan. Terus ketika ada orang membuang sampah di sungai, terus orang berpikir, wah orang Indonesia tidak disiplinin, dan itu semua saling menyalahkan, baik pemerintahnya, baik masyarakatnya yang sadar gitu loh. Yang sadar ya mungkin mereka itu orang yang ya apa ya, karena gini ya, sampah itu kalau Anda orang kaya, ini kalau orang kaya, orang-orang perumahan, kita bukan ngomong sampah yang di tempat umum loh, sampah perumahan. Kalau orang kaya itu mereka punya apa namanya iuran untuk sampah, untuk keamanan itu dia harus bayar per bulan berapa, itu macem-macem. Kalau tempatnya bisa sampai ratusan ribu. Kalau yang di kampung itu bayar sampah itu biasanya 30.000, 25.000. Mereka ditaruh di tempatnya, terus nanti ada petugas yang ngambil. Kan orang berpikirnya ya diambil petugas sudah selesai gitu loh. Kan saya sudah membuang sampah dan ada petugasnya. Terus itu yang mereka sudah paham, disiplin, bayar. Dia menganggap orang yang tidak disiplin, yang buang ke sungai, terus yang buang di tempat sembarangan, mereka berpikirnya kamu itu nggak disiplin, kamu itu tidak peduli dengan lingkungan, buang sampah sembarangan. Padahal orang yang buang sampah sembarangan tadi itu, ya mungkin ke sungai, ke tempat-tempat apa itu, mereka yang nggak mampu untuk membayar iuran tadi, salah satu dari itu. Tapi logika berpikirnya semuanya itu sama, meskipun yang bayar sama yang nggak bayar itu semuanya logikanya sama, termasuk pemerintahannya juga gitu loh. Yang pasti jadi korban itu yang nggak mampu bayar, orang miskinnya yang nggak mampu bayar tenaga eh, kebersihan, bayar iuran, itu yang jadi korban. Karena ya dia akhirnya buang sampah sembarangan gitu loh. Padahal kalau semuanya itu memahami alur dari sebuah proses sampah, itu saya yakin orang itu nggak akan berpikir ke sana, dan mungkin nanti akan hari ini marilah ayo kita berpikir ke sana dan kita tindak lanjuti. Jadi sampah itu bukan hanya ditaruh di tempat sementara. Anda misal punya tempat sampah di luar rumah, ada tongnya, ada bak sampahnya, bukan di situ terus ada yang petugas ngambil selesai. Permasalahan itu bukan di sana. Termasuk pemerintah itu jangan berpikir, wah ini kan sudah ada petugas terus dibuang di tempat penampungan sementara entah di mana, terus habis itu ke penampungan akhir. Nah, semua pemerintahnya pun juga berpikirnya penampungan akhir itu adalah akhir semuanya. Padahal itu bukan akhir, tapi malah justru awal masalah. Karena apa? Semakin lama semakin menggunung. Kan sudah banyak kejadian dari masa lalu yang dulu tuh pernah meledak, yang gunungan sampah yang banyak sekali. Kota-kota besar itu kalau penduduknya semakin banyak, sampahnya juga semakin banyak, karena setiap orang itu menghasilkan sampah gitu loh. Dan itu tidak cukup hanya ditumpuk, tapi harus diolah, didaur ulang. Daur ulang sampah, karena sampah itu ya tidak tidak profitable, tidak cuan, tidak menghasilkan. Kadangkala kalau Anda apa kan sampah itu ya, sampah itu yang paling banyak itu paling tidak plastik sama sampah organik, mungkin sisa makanan, mungkin
daun, mungkin apa yang pokoknya bisa diolah sama plastik. Itu tidak profitable, yang paling banyak sampah seperti itu. Kalau kardus kertas itu kan apa ya, masih masih di bawah. Bahwa paling banyak itu organik, sisa makanan, kan sisa makanan itu bisa bisa langsung melebur dengan tanah. Tapi kalau plastik kan enggak. Kalau kertas itu daur ulangnya eh, apa ya, pengolahannya atau jumlahnya pun juga enggak terlalu banyak dibandingkan plastik, sampai akhirnya berpikir mengurangi plastik. Untuk supermarket harus beli plastik sendiri, tidak menyediakan plastik ini dan itu. Kan plastik itu adalah alat kemasan yang paling simpel, paling mudah gitu. Makanan apa itu kan juga membutuhkan plastik. Nah, proses untuk ininya kan lama. Ketika sudah berkumpul menjadi banyak, itu kan akhirnya menjadi masalah gitu loh. Dan itu kalau diproses, didaur ulang, itu tidak profitable dibandingkan sampah kertas, dibandingkan sampah besi. Ya, kalau orang penjual barang bekas rosokan itu, yang banyak hasilnya itu yang logam. Logam itu memang jumlahnya apa, nilainya lebih mahal. Terus tempatnya pun tidak begitu makan tempat. Tapi kalau plastik itu makan tempat, kadang harganya itu naik turun, kadang murah sekali, sehingga orang-orang males. Nah, sehingga pengolahan sampah itu tidak begitu profitable, sehingga itu pemerintah yang harus turun tangan ngatasi bagaimana sampah plastik, terus sampah organiknya biar tidak menggunung, biar tidak menumpuk gitu loh. Orang Indonesia berpikirnya tuh hanya pendek, dipikir sudah saya sudah bayar iuran, sampah dapat tugas, sudah selesai. Pemerintah berpikirnya aku sudah menyediakan lahan untuk penampungan akhir. Ya ditumpuk itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Karena semakin lama semakin menggunung gitu loh. Kan itu harus didaur ulang. Yang organik diproses secara organik, kalau yang plastik anorganik lainnya diproses tetap sesuai itu. Nah, itu kalau diproses itu mesinnya mahal, harus menggunakan mesin. Dijualnya itu enggak apa ya? Hasilnya itu enggak profitable gitu loh. Ya ada banyak ruginya, sehingga akhirnya orang ya juga males ngurusi sampah gitu loh. Makanya di situ pemerintah harus hadir. Ya, kalau pemerintah kan nggak boleh ngomong untung rugi, ini bukan masalah untung rugi, ini juga masalah lingkungan, masalah bersama. Dan itu pemerintah memang harus hadir. Waktu saya tuh pernah ya ngobrol-ngobrol, itu banyak yang menghujat ini masyarakatnya. Ya sekarang gitu loh, sampah itu juga tugas pemerintah. Jadi pemerintah jangan hanya minta untungnya saja, orang disuruh bayar pajak ini dan itu, tetapi hal-hal seperti itu tidak diperhatikan. Pemerintah berpikirnya, lah kan saya sudah menyediakan tempat pembuangannya. Pembuangan akhir itu kan bukan solusi itu loh. Itu hanya tempat pembuangan akhir yang akhirnya menjadi masalah baru, menjadi gunung sampah, menjadi kotor, dilihat nggak baik, kan jadi sesuatu yang bertolak belakang gitu loh. Kotanya sudah bagus, di sisi lain ada tempat sampah yang menggunung. Kan itu seharusnya ada proses pengolahan. Sekarang gini, masyarakat itu ya, kalau sudah ada tempatnya, terus rutin diambil, orang itu ya akhirnya nggak usah dikasih tahu itu juga mikir, oh ini nggak bagus, ya sudah dia nggak akan apa ya, meskipun nggak usah dilatih buangnya ke sini, nanti lama-lama juga dia ngerti sendiri. Sama kayak dengan helm ya, orang dulu itu males, nggak mau disuruh pakai helm, akhirnya ditilang, meskipun nggak ditilang, orang akhirnya sudah terbiasa. Yang ya apa, yang sadar ya tetap pakai helm, dia merasa kalau nggak pakai helm, karena dia menyadari bahwa helm itu adalah sebagai keselamatan, dia pakai. Atau mungkin dia ketika tidak nyaman untuk berkendara dia harus pakai helm, akhirnya orang menjadi sadar dengan sendirinya gitu loh. Ya ada yang nggak sadar, itu masih masih ada, tapi kan dibanding yang sadar itu juga lebih banyak yang sadar. Sama juga dengan sampah gitu. Sampah ini kalau pemerintah menyediakan tempat, terus ada petugas kebersihan yang ngambil, setiap ada sampah itu ada petugasnya yang membersihkan,
terus dibuang di proses penampungan akhir itu didaur ulang, ya orang nanti akan secara otomatis disiplin dengan sendirinya itu loh. Karena setiap hari, karena sampah itu permasalahan setiap hari, setiap detik gitu loh. Terus itu bergulir, semakin lama semakin menggunung kalau tidak diselesaikan, dan itu butuh investasi besar gitu loh. Dan itu investasi besar tidak bisa dilimpahkan kepada swasta. Ya mungkin swasta bisa lah, mungkin pemerintah memberikan apa ya, subsidi atau memberikan pembiayaan atau sistem sewa, mungkin swasta yang menyediakan peralatannya, pemerintah ikut, misal ada swasta yang membeli peralatan untuk pengolahan tadi itu, kan itu tidak semuanya menguntungkan itu loh. Nah, pemerintah memberikan bantuan ke perusahaan ini mungkin dengan cara seperti itu. Kalau pemerintah mungkin keberatan hari ini membuat peralatan itu, membelikan peralatan itu, karena yang namanya sampah itu setiap daerah itu bukan hanya satu kota tapi seluruh wilayah. Berapa jumlah penduduk di sana, ya sampahnya ya di sana itu. Kalau satu kabupaten jumlah penduduknya banyak, sekarang gini, ada yang misal ini kota, ini daerah pegunungan, ini kan turun ke bawah gini, ini dibuang, ini orang di sini ada penduduk, di sini diatur, di sini nggak diatur, ini buang sampahnya juga ke sungai, jatuhnya ke sini gitu loh. Kan artinya semuanya itu harus ada peralatan untuk apa ya, pengolahan pengolahan atau pendistribusian mobilnya, mungkin mobil penyapu jalan, pengangkut sampahnya, bak-baknya, dan itu investasinya sangat besar sekali, dan itu harus dipikirkan, juga harus dilaksanakan, bukan hanya menjadi bahan wacana dan bahan buli-bulian untuk saling menyalahkan. Ini orang Indonesia, kalau di satu contoh sederhana itu aja, berpikir ya hanya satu permasalahan itu aja, jangan buang sembarangan di sungai ini dan itu. Dia ya hanya fokusnya ke sana gitu loh, tidak berpikir yang melebar bahwa kenapa orang itu membuang sampah ke sungai, terus tidak berpikir bahwa nanti sampah itu kemana. Inilah cara berpikir kita, itu rata-rata seperti itu, melihat permasalahan apapun lah, loh, rasionalitas kita itu selalu hanya pendek di situ karena tidak terlatih berpikir. Hari ini yang ramai masalah demokrasi, dianggap karena banyaknya korupsi, sistem pemerintahan yang dianggap nggak benar, hukum yang nggak jalan, itu dianggap sistemnya yang salah. Itu bukan sistemnya yang salah, tapi pola pikir masyarakatnya yang salah gitu. Karena melihatnya tuh, wah gara-gara ini seperti ini. Ini kita sudah apa ya? Contoh logika rasional seperti ini sudah semenjak sudah zaman dahulu gitu loh. Dulu waktu 98, anggap aja di masa Orde Baru, atau gini aja, dari masa 65, waktu itu komunis PKI itu sebagai partai yang dekat dengan pemerintah waktu itu, ini arogan. Kan biasa yang dekat dengan kekuasaan itu biasanya itu arogan. Kelompok apa yang dekat dengan kekuasaan itu rata-rata arogan. PKI zaman dulu juga demikian, arogan. Akhirnya menjadi, wah ini yang menjadikan kerebutan, waktu itu menjadi chaos. Akhirnya PKI dihilangkan, nggak boleh. Orde Baru muncul, Orde Baru dengan apa ya, untuk menjaga kondisi, akhirnya tentara dimaksimalkan, TNI waktu itu, terus TNI dan Polri digabung menjadi ABRI. Mereka dimaksimalkan untuk menjaga lingkungan dan kondisivitas masyarakat, biar tidak terjadi chaos pengalaman pada saat Orde Baru. Ternyata orang-orang yang berada di TNI, di Polri waktu itu, tapi TNI-nya waktu itu sangat arogan sekali itu, karena merasa dia apa ya, ada yang melindungi. Akhirnya sampai waktu itu ya juga menjadi sebuah masalah. Akhirnya zaman Gus Dur, wah ini gara-gara TNI terlalu, akhirnya TNI disingkirkan, TNI dikalahkan lah, bukan dihilangkan, tapi TNI dibekukan ya, di kotak, nggak punya ruang. Wes akhirnya muncul sehari ini, terus ini nggak cocok, wah ini diganti lagi, wah ini demokrasinya ini. Cuma berpikirnya seperti itu, nggak berpikir rasional. Ini kenapa permasalahan seperti ini, ada apa? Kan kita tidak terbiasa berpikir sesuatu itu apa ya, melebar, permasalahan itu kemana, ujungnya apa.
Kan semua berpikirnya ini gara-gara ini, mesti ini. Semua rata-rata berpikirnya seperti itu. Ini banjir gara-gara sampah, ini masyarakat nggak disiplin buang sampah. Ini dulu banyak orang itu ditekan ini gara-gara tentara yang yang dibekukan. Terus hari ini wah korupsi merajalela ini gara-gara sistem demokrasinya dirubah. Kan pola berpikir masyarakat itu kan lucu seperti itu, tidak terbiasa berpikir melebar. Ini bagaimana, tidak terlatih, kita dari kecil tidak terlatih untuk berpikir rasional, melihat sesuatu itu before, now, and after. Nggak pernah diajarkan sebelumnya itu kenapa, sekarang itu bagaimana, nanti itu kira-kira bagaimana. Tidak terlatih seperti itu. Inilah rasionalitas masyarakat Indonesia yang harus kita rubah. Pola pikir kita yang harus dibenahi, bukan sistem-sistemnya. Sistem kita itu sebenarnya sudah bagus lah. Cara-cara kita itu sudah bagus. Jadi kadang gini, meskipun sistem itu nggak bagus, ketika orangnya itu benar, cara berpikirnya benar, ini nanti yang didapat juga hasil yang benar gitu loh. Meskipun sistemnya benar, orang kadang melihatnya gini, di Singapura itu orang didisiplinkan karena ini akhirnya menjadi seperti ini, seperti itu. Ah, bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu loh. Karena sesuatu itu kondisional gitu. Seperti yang waktu itu saya pernah mendengar dicontohkan, orang itu dilarang merokok sehingga akhirnya apa ya, kota itu menjadi lebih lebih higienis atau apa tuh. Sebenarnya gini ya, di dunia ini nggak ada sesuatu yang sia-sia, ada sesuatu yang salah. Anda punya sampah yang banyak itu juga menjadi pupuk yang begitu menyehatkan. Anda ada sesuatu yang orang itu terlalu bersih, disiplin, atau apa ya, orang itu terlalu menjaga kesehatan yang pokoknya uh, ini kotor, ini kotor. Satu sisi baik, tapi sisi lain juga jelek gitu loh. Karena apa? Tubuh kita menjadi rentan gitu loh. Anda kalau apa ya, terbiasa makan yang higienis ini dan itu, ini selalu ini dan itu, Anda kena kena sesuatu hal sedikit kotor, virus, Anda akan menjadi sakit gitu, menjadi rentan tubuh kita. Jadi semua itu ada min plusnya, nggak ada apa sesuatu hal yang mutlak. Jadi kita harus biasa terpikir, melihat segala sesuatu kondisi itu kita perhatikan, kita analisa, kita pelajari. Manfaatnya yang banyak, yang mana yang kurang bermanfaatnya bagaimana. Nah ini yang perlu pembelajaran, pemikiran, pelatihan terus-menerus. Tidak bisa kita itu hanya langsung mengjustifikasi sesuatu. Oh ini gara-gara ini harus seperti ini. Ini pola pikir masyarakat yang harus banyak dirubah. Oke, demikian video kali ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Tetap semangat untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik, lebih bermartabat, lebih hebat. Tetap semangat.